Baik, kami ucapkan lagi selamat datang kepada ayah bunda sekalian dari siswa kelas 2 dan juga kelas 3 yang telah bergabung pada meeting Zoom di pagi hari ini. Nggih. Terima kasih ayah bunda sudah meluangkan waktu. Ini ada yang di tempat kerja, ada yang di rumah, mungkin ada yang sambil masak juga. Terima kasih banyak ayah bunda. Nggih. Semuanya dalam keadaan sehat nggih niki nggih. Alhamdulillah sehat. Untuk ayah bunda yang baru saja bergabung, daftar hadirnya saya kirim di chat nggih, monggo bisa diisi nama Ananda, kemudian nama panjenengan, kemudian kelas dan juga saran atau masukannya kepada pihak sekolah seperti itu. Selama pemaparan program nanti berlangsung, kami himbau kepada ayah bunda sekalian untuk bisa mematikan mikrofonnya, karena kami akan memberikan waktu tersendiri kepada ayah bunda untuk menyampaikan saran, masukan maupun pertanyaan seperti itu. Nanti kami akan berikan waktu tersendiri. Inggih Bunda mboten menopo izin off cam karena double zoom acara yang lain nggih mboten menopo. Kami perbolehkan untuk off cam nggih. Mohon maaf Bu Ayu, bisa dimulai mungkin? Inggih Bu Dini siap. Alhamdulillah ini pesertanya juga sudah 130 lebih nggih. Baik, mohon izin saya mulai nggih Bu Dini dan ayah bunda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD selaku Kepala SD Insan Amanah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru kelas 2 dan juga kelas 3 SD Insan Amanah, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 2 dan juga kelas 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di meeting Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 2 dan juga kelas 3, adapun susunan acara pada meeting Zoom pagi hari ini yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah Bunda yang telah meluangkan waktu nggih untuk bergabung di meeting Zoom pemaparan program sekolah ini. Tentunya di sela-sela kesibukan panjenengan, jenengan sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan dan juga sharing berkaitan dengan program sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Dini nanti. Baik, Bapak Ibu tidak perlu berlama-lama. Untuk acara pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian memasuki acara selanjutnya yaitu pemaparan program sekolah yang akan disampaikan langsung oleh Kepala SD Insan Amanah. Kepada Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD, kami persilahkan. Monggo Ibu. Oke, Bu Ayu, mohon maaf. Oke, terima kasih. Bu Ayu, ya, terima kasih. Sebentar, Bapak. Sebentar.
Nggih, terima kasih ini dari Mohon maaf, Bu Ayu. Nggih, Bu. Mohon maaf, Nggih. mohon maaf. Sudah kembali. Ini tadi ada mau pindah jaringan sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ini aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat kagem panjenengan semuanya, Bapak Ibu yang hari ini bergabung bersama Insan Amanah, dan alhamdulillah sudah 159 untuk orang tua kelas 2 dan 3. Insya Allah ini sudah 75%, dan semoga setelah ini masih terus bertambah ya. Dan mohon maaf mengganggu waktu panjenengan, baik tadi ada yang di kantor, ada yang mungkin di rumah atau di tempat lain, Bapak Ibu sedang menjalankan berbagai macam aktivitas. Namun saya tetap harus mengundang panjenengan ya, walaupun dalam bentuk virtual gitu, karena untuk membicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan proses pelajaran yang ada di SD Insan Amanah, khususnya tahun pelajaran 2022-2023. Apalah arti kami dan dengan Bapak Ibu, kita tentu bisa untuk menjadi awal-awal tahun energi kita itu adalah energi bagi SD Insan Amanah ini ke depan untuk bisa mengawal anak-anak dalam proses pendidikan dan pembelajarannya. Baik, saya mohon maaf. Setelah ini saya akan share ya PPT, dan nanti akan saya kirim juga ke grup. Nanti Bapak Ibu bisa mirsani ya untuk tayangan-tayangan yang saat ini akan saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau Bapak Ibu mungkin mendengar background suara ini ada tukang lagi tutup dan sebagainya, ini mohon maaf karena emang ini sedang dalam proses. Baik, alhamdulillah sudah 169. Bu Ayu, apakah bisa dimatikan salah satu mikrofon yang masih menyala? Nggih, Bu. Nggih. Tolong Bu Ayu. Terima kasih. Ampun, nggih, Bu. Oke, matur nuwun Bu Ayu. Nah, ini satu. Bu Ayu, sampun terlihat ya? Sampun terlihat PPT-nya. Bu Ayu, mohon maaf nanti kalau suara saya agak-agak error, saya di Nggih, Bu, siap. Kemarin waktu Zoom saya ngomong sendiri, ternyata orangnya hilang semua. Karena jaringan saya yang trouble, mohon maaf. Nah, baik. Bapak Ibu, ini adalah pemaparan program dan juga berbagai hal baru ya yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan terkait dengan tahun pelajaran 2022 dan 2023. Tadi baru saja jam 7:30 ya, sampai pukul 8.45 saya juga melakukan Zoom ini dengan orang tua kelas 5 dan 6, dan sekarang dengan orang tua kelas 2 dan 3. Memang belum bisa bertemu secara tatap muka karena kondisi belum memungkinkan, maka tetap kita bertemu lewat kegiatan-kegiatan yang bersifat virtual. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan adalah mungkin kita merefresh kembali visi Insan Amanah seperti apa. Visi Insan Amanah refresh kembali bahwa Insan Amanah tetap konsisten ingin mewujudkan Bapak Ibu generasi yang berilmu, berkepribadian dan berwawasan lingkungan. Dalam hal ini dari sisi iman dan takwa, unggul dengan prestasi apa saja Bapak Ibu, tidak hanya prestasi akademik ya, tapi juga prestasi dari sisi karakternya. Kira-kira sudah ada perubahan karakter apa sih dari anak-anak? Jadi bukan hanya akademik ataupun non-akademik atau juara ini, juara itu, bukan. Tetapi dalam artian prestasi ini menyentuh berbagai ranah juga. Kemudian terampil, mandiri, dan juga berbudaya Pancasila. Kemudian visi misi ya, mengingatkan kembali saja Bapak Ibu merefresh bahwa
untuk mewujudkan visi itu kami harus punya kendaraan yang namanya misi. Misinya apa sih sebetulnya ya? Mulai dari bagaimana mengembangkan kultur budaya Islami sampai dengan bagaimana mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap semua hal yang berhubungan dengan insan amanah dan lingkungan sekitar. Nah, pada tahun ini juga Bapak Ibu berdasarkan himbauan pemerintah, berdasarkan surat keputusan menteri, maka SD Insan Amanah sama dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Indonesia sedang menerapkan 2 kurikulum. Yang satu kurikulum Merdeka dan yang satu kurikulum 2013. Nah, kelas 1 dan 4 masuk ke dalam ranah kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 2, 3, 5, 6 masuk ke ranah kurikulum 2013. Nah, kalau begitu bedanya di mana? Nah, bedanya tidak terlalu signifikan sebetulnya Bapak Ibu. Hanya saja ada beberapa teknis ya, beberapa teknis secara operasional yang harus dipahami oleh guru yang berhubungan dengan perencanaan pembelajaran sampai pelaksanaan pembelajaran sampai assessment penilaian pembelajaran. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi itu sementara diimplementasikan di kelas 1 dan 4 ya. Kelas 2, 3, 5, 6 berjalan seperti biasa menggunakan kurikulum 2013. Jadi nanti kalau ada yang punya putra-putri yang berlainan kelas, yang sebagian ada di mungkin putra-putrinya satu di kelas 1 atau di kelas 4, sedangkan yang satunya ada di kelas antara kelas 2, 3, 5, 6 dan menemui ada perbedaan-perbedaan dari sisi proses ya pembelajaran, maka mohon dimaklumi karena itu sebagai bagian dari keputusan menteri dari sisi struktur kurikulumnya. Nanti kalaupun ada pertanyaan hal-hal atau apapun yang berhubungan dengan kurikulum biasa langsung nanti disampaikan kepada wali kelas atau langsung kepada saya. Kebetulan saya 2021 lalu menjadi instruktur untuk kepala sekolah dan sekarang saya tahun 2022 ini menjadi fasilitator nasional juga untuk pengawas untuk kurikulum Merdeka ini, sehingga apapun itu Bapak Ibu yang berhubungan dengan kurikulum yang sekiranya Bapak Ibu mungkin kok begini kok begitu nanti bisa langsung WA ke saya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah SD Insan Amanah terpilih di antara puluhan ribu SD untuk menjadi pelaksana kurikulum melaksana sekolah penggerak tahap 3 yang akan dimulai tahun ini juga. Mohon doa dan dukungannya Bapak Ibu. Baik, itu sekitar tentang masalah struktur kurikulum. Nah, adapun program sekolah. Program sekolah ini tampaknya akan menjadi bagian yang sangat kompleks sekali Bapak Ibu yang ada di Insan Amanah. Kami itu rasanya masih punya utang ya kepada panjenengan itu, karena anak-anak ini yang kelas 3 ini dari mulai pertama masuk itu ya lebih banyak PJJ-nya daripada pertemuan tatap mukanya. Yang kelas 2 juga sama. Maka pada tahun ini 2022-2023 ini kami sepertinya itu ingin menebus dosa-dosa kami gitu ya, menebus kesalahan-kesalahan yang kami lakukan tidak bisa membersamai anak-anak, transfer knowledge kami, transfer karakter kami antara guru dengan siswa, terus proses-proses bagaimana membentuk chemistry antara guru dengan siswa itu tidak bisa kami lakukan ya. Sehingga kalau belum ada bonding ya antara sekolah, antara guru dengan siswa, mohon dimaklumi karena memang proses-proses perjumpaan, pertemuan tatap muka itu sangat minim sekali 3 tahun terakhir. Jadi mohon maaf. Nah, di tahun ini kami dari Insan Amanah sudah mulai ingin mengejar ketertinggalan. Pelan tapi pasti kami akan ngegas ya. Kalau orang naik motor gitu kami akan gas ya. Dengan memberikan berbagai macam layanan-layanan yang berhubungan dengan program sekolah. Nah, ini ada program kurikulum, ada juga program IT. Insya Allah semuanya ini akan kami lakukan juga nanti berlakukan juga ya, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berikutnya ada juga program di bidang keislaman. Ini cukup banyak ya. Mulai dari mengaji, anak-anak ini mendapatkan porsi mengaji dengan jumlah JP yang paling besar Bapak Ibu. Jamnya itu bisa 8 JP per minggu. Jadi kemarin ngaji itu di PJJ kurang begitu maksimal ya. Target-target belum bisa terpenuhi secara maksimal karena memang kondisinya sedang
pandemi dan tidak bisa tatap muka dengan guru ngaji. Nah, tahun ini ngajinya sudah full di sekolah ya, tidak ada lagi ngaji PJJ ya, kecuali ada khusus yang membuat kondisi tidak bisa PTM, harus PJJ berarti ngajinya online. Tapi semoga kita berdoa aja ya Bapak Ibu, semoga kondisinya segera aman gitu, jadi untuk ngaji anak-anak semuanya prosesnya bisa tetap muka. Kemudian memulai dari pembacaan, pembiasaan doa harian, bacaan sholat fardu dan sebagainya. Terus kemudian kegiatan keputrian dan keputraan, amal Jumat bersih, peringatan Hari Besar Islam, dan kegiatan-kegiatan yang lain, munakosah. Kemudian ada hafalan juga, penyampaian hadis dan kisah teladan, semuanya Bapak Ibu, ini pelan tapi pasti kita akan mencoba untuk melaksanakan. Dan tentunya siswa kelas 1 sampai dengan 3 tidak mungkin ya full bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini, hanya kegiatan-kegiatan tertentu dan terpilih saja yang memang sesuai dengan usia dan kelas anak-anak. Di bidang kesiswaan ada banyak program-program Bapak Ibu yang ingin kami lakukan kembali. Nah, ini sebetulnya sebagian adalah program-program sebelum pandemi yang merupakan program-program unggulan, tapi sempat mati suri ya karena kondisi pandemi, jadi tidak kami aktifkan kembali. Nah, ini kali ini mencoba kami aktifkan kembali ya untuk kegiatan di bidang kesiswaan. Mulai dari nanti akan ada kegiatan sarapan bersama, forum kelas parenting, kemudian peringatan Hari Besar Nasional, bantuan sosial, perkemahan, life skill dan sebagainya. Semuanya akan mewarnai dinamika pendidikan di Insan Amanah. Mohon dukungan panjenengan. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini ada yang berubah. Ya, yang berubah apa? Beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran tatap muka. PTMT Bapak Ibu ya, pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi masih ada unsur terbatasnya gitu ya. Nah, ini surat edaran ini sebenarnya sudah kami share Bapak Ibu kepada panjenengan, insya Allah sekitar minggu yang lalu ya. Kasih doping enggak, Terima kasih sudah dimatikan speakernya. Jadi Bapak Ibu berdasarkan surat edaran Menteri, di sini ada tulisannya. Ini saya kutip dari surat edaran Menteri. Ada kata diskresi. Diskresi ini maksudnya memberi keleluasaan sebetulnya kepada sekolah untuk bersikap, memberikan keputusan, memberikan kebijakan apapun yang berhubungan dengan kondisi sekolah demi keselamatan, kebaikan, kesehatan semua anak-anak yang ada di Insan Amanah. Nah, dengan adanya keleluasaan bagi sekolah untuk melaksanakan berbagai hal yang berhubungan dengan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pandemi, maka kami dari pihak sekolah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di awal, kami lakukan gas. Ya, kami ibarat kalau naik kendaraan itu kami gas, pol gitu ya. Yang dulu masuknya masih shift, sekarang sudah enggak, 100% sekarang masuk. Yang dulu masuknya cuma sampai jam 10, sekarang sampai setengah 2 ya. Terus langsung ada ekstra. Nah, tapi di sisi lain izinkan kami ngerem. Ya, kami ngerem beberapa waktu jika memang ditemukan beberapa hal yang memang kami harus menghentikan proses pembelajaran. Memang Bapak Ibu sepertinya ya kalau banyak orang itu beranggapan kalau sakit COVID itu kayak orang sakit flu. Malah COVID aja kok sakitnya paling seperti flu gitu aja ya. Tetapi tidak bisa seperti itu ternyata Bapak Ibu. Saya pun dulu juga menganggapnya oh iya ya paling kayak flu ya. Ternyata tidak setelah saya mengalami COVID Bapak Ibu. Jadi sekitar beberapa minggu yang lalu ya Bapak Ibu 3 mingguan ya saya menderita COVID dan harus isolasi saya 10 hari dan alhamdulillah sudah 2 kali swab lagi dan 2 kali swab itu negatif. Memang ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Batuk pileknya iya, tetapi batuknya berbeda. Batuknya tidak sama dengan batuk-batuk seperti biasa. Ada sesuatu yang saya rasakan itu berbeda dengan orang batuk biasa. Demikian juga dengan pileknya, pusingnya. Jadi sepertinya meninggalkan jejak gitu. COVID-nya sudah pergi ya, sudah negatif. Tetapi ada dari sisi fisik saya ini yang
kok beda ya. Hanya saya yang bisa merasakan. Terus kemudian dari sisi kognitif juga begitu. Dari sisi ingatan, dari sisi kemampuan untuk konsentrasi, untuk fokus, itu saya mengalami beberapa kemunduran gitu ya. Saya membahasakannya itu, saya kok kehilangan beberapa giga ya ini ya. Dari CPU saya yang ada di sini itu. Ternyata kata dokter, dipanggil kembali Bu, dipanggil kembali. Jadi saya sering-sering harus baca-baca buku, harus ini lagi, harus brainstorming lagi, ngomong-ngomong, ngobrol, diskusi banyak untuk memantik semua ingatan-ingatan saya. Nah, saya berpikir ini alangkah kasihan gitu ya kalau sampai anak-anak ini yang menderita ya, anak-anak yang menjadi penderita memang mungkin tidak tanpa gejala dan sebagainya, tapi ternyata masih berefek juga ya, berefek. Nah, ketika kemarin kami menemukan data bahwa ternyata di kelas 1, 2, 3 itu ada sekitar anak 60-an itu yang menderita sakit flu, itu yang nggak masuk ya. Belum yang masuk itu ternyata ada yang sakit Bu, ada yang sakit flu, ada yang panas, ada yang pilek, ada yang radang tenggorokan tapi masih masuk gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk 3 hari ini PJJ dulu ya, kami tarik rem dulu supaya kondisinya pulih dulu. Insya Allah 5 hari berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya bisa kemudian tetap istirahat di rumah 5 hari ya berarti ya Senin bisa on fire lagi, semangat lagi, masuk full lagi. Jadi memang niatan kami ingin memberikan kesempatan pada anak-anak itu untuk istirahat. Karena bagi kami kesehatan dan keselamatan itu yang nomor 1 gitu untuk anak-anak khususnya supaya tidak menyesal kemudian ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya mohon sekali dengan kondisi-kondisi yang masih pandemi, siswa yang sakit tidak dimasukkan ya Bapak Ibu karena masih kami temukan anak dengan suhu badan yang panas itu masih dimasukkan, ada yang radang tenggorokan sempat dicek ya oleh tim kesehatan itu merah sekali tapi masih masuk. Terus kemudian ada yang batuknya ngiklik itu nggak berhenti sampai ngekel-ngekel gitu batuknya ya kata orang Jawa itu masih juga masuk. Kemudian pilek juga, pileknya itu terus menerus Bapak Ibu sehingga ketika memakai masker ini justru dia juga kesulitan dan pileknya itu seharian Bapak Ibu. Kalau alergi kan biasanya cuma pagi aja, setelah itu lewat gitu ya, panas gitu dia sudah selesai. Tapi ini terus dan itu berhari-hari. Nah, dengan kondisi seperti ini tidak usah dimasukkan nih Bapak Ibu, istirahat saja di rumah karena kasihan anaknya yang pertama, yang kedua kasihan temannya juga gitu ya. Jadi kita sama-sama saling menjaga. Kemudian kemarin ada orang tua yang sempat menyampaikan kepada saya, Ibu kenapa kok nggak yang sakit aja sih yang nggak masuk gitu ya? Kenapa yang sehat juga di PJJ-kan? Mohon maaf, kalau yang sakit flu itu kurang dari 10%, ya kami terus aja masuk ya, nggak masalah. Tapi kemarin kami menemukan itu jumlahnya hampir 60, Bu. Itu belum yang masuk juga. Nah, kami berpikir bahwa ini kondisi seperti ini harus PJJ dulu kondisinya, karena tidak mungkin diteruskan. Ini seperti kelas 456. Kelas 456 kemarin normal, Rabu, Kamis, pulang sore anak-anak ya. Tetapi ini tadi kami menemukan data, di kelas 56 itu ada sekitar anak 30-an yang sakit. Gurunya ada 6 yang sakit flu dan tidak masuk karena memang saya larang kalau mau sakit flu nggak usah masuk gitu ya. Akhirnya kami hari ini memulangkan kelas 56 pukul 10:30. Tidak usah ikut Jumatan dulu sementara di sekolah karena kondisinya sedang tidak bagus. Nanti kalau Jumatan di masjid akan bertemu dengan banyak orang. Kebetulan di Masjid Al Jabar ini banyak yang dari rumah sakit UB itu tumplek-blek Jumatannya di situ. Nanti kalau ketemu dengan anak-anak pas kondisinya sedang drop seperti ini, daya tahan tubuhnya sedang lemah, ya kami setiap pagi selalu mendata Bapak Ibu petugas dari kesehatan kami itu pagi melaporkan dari hasil cek suhu serta masuk kelas ke guru-gurunya ngisi Google Form gitu ya siapa anaknya yang sakit itu. Setelah itu kami menemukan beberapa data maka ya nggak bisa data itu hanya sekedar data tidak tapi harus ada tindak lanjutnya apa dengan melihat jumlah yang sakit itu banyak ya maka selesai itu saya langsung mengumpulkan beberapa guru-guru dan juga pimpinan harus pulang ini 10:30 kami putuskan supaya anak-anak punya kesempatan untuk istirahat sholat Jumatnya mungkin bisa di rumah nanti yang putra ya Bapak Ibu kemudian istirahat selama 2 hari mungkin nanti hari Sabtu dan juga Minggu. Jadi seperti itu prosesnya. Mohon maaf sekali jika Bapak Ibu tidak berkenan ini sudah semuanya masuk kok.
insan amanah kok PJJ lagi dengan kondisi-kondisi seperti itu tadi saya mohon maaf jika harus gasrem. Bagi kami yang terpenting adalah bagaimana kesehatan seluruh warga insan amanah bisa terjaga. Mohon maaf nggih. Semoga saja ke depan kalau kemarin Covid melanda ya kami terus pembelajarannya tidak berhenti. Jadi anak-anak sudah normal pulangnya, sudah ekstra full sampai 3:30. Tapi sekarang ketika Covid sudah agak tinggi lagi pada kondisi-kondisi tertentu, ya kami lihat kondisi. Kalau di insan amanah aman, tidak terlalu banyak yang sakit, ya jalan aja. Tapi kalau kemarin luar biasa itu 60 itu bukan angka yang sedikit itu Bapak Ibu. Dan kelas 1, 2, 3 ini ada orang tua yang terpapar juga. Pertama ada anak yang memang orang tuanya terpapar tapi dia negatif. Tapi swab hari berikutnya dia sudah positif. Nah, kami temukan juga ternyata di antara anak kelas 1, 2, 3 itu yang dia kontak erat dengan keluarga yang sakit, ternyata temannya yang di samping-samping itu juga sudah mulai sakit. Tapi info yang terakhir kemarin kami dapat ternyata flu dan radang tenggorokan. Nah, kalau anak-anak itu cepat banget ya penularannya itu demikian cepat. Maka mohon maaf kalau kemarin harus PJJ dulu 3 hari. Insya Allah Senin kita bertemu lagi. Oke, Bapak Ibu. Itu kemudian ada tata tertib sekolah. Nah, kalau untuk anak kelas kecil tentunya kami sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Walaupun kami ingin sekolah ini tetap ramah anak, tetap edukatif, tetapi tidak boleh melupakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan etika, tata tertib, norma, kesusilaan itu tidak boleh lepas dari itu, karena itu adalah bagian penting dari proses pembentukan karakter anak. Anak-anak harus dipahamkan apa yang kamu lakukan membawa konsekuensi logis, ada resiko-resikonya. Maka mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 kami memberikan kepada anak-anak tata tertib sekolah tentunya dengan bahasa anak-anak yang bisa dimengerti gitu ya Bapak Ibu. Dan ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang memang kami melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran ini harus kami klasifikasikan supaya anak-anak tahu dan kemudian anak-anak bisa mematuhi. Adapun sanksinya akan kami lakukan juga secara edukasi apa ya Bapak Ibu yang berhubungan dengan kondisi mental dan psikologi anak juga. Jadi masih kami beri nasihat, kami ingatkan ya secara lisan, tetapi jika memang itu sudah kategori berat, kami harus memanggil orang tua dan kemudian kami harus punya catatan-catatan yang lengkap. Anak-anak ini harus diberikan treatment, harus ada perlakuan-perlakuan yang berbeda supaya dia kematangannya kematangan dari sisi psikososialnya lebih bagus gitu ya. Bukan berarti kami mendiskriminasi atau wah anak ini harus disendirikan ini karena seperti ini, tidak. Tetapi tim BK kami insya Allah sudah ada treatment untuk itu. Nah, seperti apa sih pelanggaran-pelanggaran berat itu jika kami memang tidak mau totalan buri Bapak Ibu. Biasanya itu senangannya totalan buri. Kalau insan amanah tidak mau totalan buri. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan hal-hal yang dialami oleh anak-anak yang dalam tanda petik kami anggap masalah, itu harus kami tuntaskan. Saat itu juga, hari itu juga, paling tidak jika membutuhkan waktu, maka kami akan selesaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Tapi tidak ingin masalah-masalah itu bertumpuk-tumpuk dan terakumulasi. Maka satu demi satu kami urai. Maka nanti mohon maaf jika kami memberikan beberapa perlakuan-perlakuan khusus kepada anak-anak yang kami rasa butuh bantuan gitu ya. Seperti kami mungkin nanti akan ada home visit misalnya, atau mengundang orang tua ke sekolah, atau mungkin kami akan lakukan beberapa hal yang berhubungan dengan observasi kepada anak-anak melalui tim BK kami ya. Kami juga akan sampaikan kepada orang tua jika ada anak-anak di sekolah itu yang kami rasa membutuhkan perhatian lebih dari orang tua dan mungkin membutuhkan pendampingan atau shadow dari tempat lain, kami akan sampaikan kepada orang tua dan harus ada yang mendukung ya, harus ada dukungan maksud saya dari orang tua karena apalah arti kami gitu, karena orang tua memegang peranan penuh. Kalau di sekolah kami mungkin
bisa mengawal. Tapi kalau di rumah, nah ketika di sekolah ini kondisi-kondisi seperti ini dalam tanda petik Bapak Ibu ya, harus mendapatkan kontribusi aktif dari orang tua. Jadi jika pelanggaran berat di sini ada tulisan dikembalikan kepada orang tua, wah kejam sekali gitu ya. Bukan seperti itu. Itu nanti prosesnya panjang Bapak Ibu sebelum nanti pada titik itu. Karena ya, kami juga ingin antara sekolah dengan orang tua ini bersinerginya itu tidak hanya di akhir saja, ya. Tetapi kami ingin bersinergi dari awal. Jika memang nanti dari awal ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan secara khusus, maka kami harus sampaikan kepada orang tua. Nah, jika pada proses-proses kita mengawal, memonitoring anak-anak dalam tanda petik yang akan mendapatkan perlakuan khusus dari kami, tetapi tidak bersambut dengan orang tuanya mungkin kurang antusias, tidak pernah datang saat home visit kami mungkin ditolak ya, kemudian pemberian treatment kami juga tidak ditindaklanjuti dan itu dilakukan selama dalam kurun waktu yang lama, maka ya mohon maaf, kami tidak bisa berjalan sendiri. Apalah artinya kami gitu tanpa orang tua, karena sejatinya anak menjadi tanggung jawab orang tua dan juga sekolah. Ketika tidak ada kontribusi yang aktif dari orang tua, maka ya kami menyerahkan lagi sepenuhnya kepada orang tua, karena kami tidak bisa berjalan sendiri. Sebaliknya, ketika itu terjadi di sekolah, maka semua akan menjadi tanggung jawab sekolah, mulai dari bagaimana mengawal, mencatat, merekam, dan sebagainya. Rekam jejak anak-anak maksudnya, Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, di beberapa kelas ini kami sudah memasang CCTV, Bapak Ibu. Dan mohon doanya di semua kelas nanti akan kami pasang juga CCTV untuk memantau anak-anak seperti apa sih ketika mereka berada di kelas. Kalau kondisinya kondusif ya alhamdulillah. Tetapi CCTV ini sangat membantu bagi kami ketika ada laporan-laporan yang berhubungan dengan perilaku atau perangai anak maupun guru. Ini memudahkan kami untuk cek recek juga. Mengingat rombel kami ini ada 24 dan tidak semuanya bisa kami pantau secara kasat mata ya. Maka kami memasang ya beberapa CCTV, bukan untuk semata-mata memata-matai, tidak Bapak Ibu. Selepasnya masa PJJ 3 tahun dan sekarang masuk ke tatap muka terbatas, ada beberapa degradasi atau penurunan ya Bapak Ibu dari sisi karakter. Nah, di kelas tinggi itu yang kami temukan paling tajam ya Bapak Ibu, ada perilaku-perilaku atau perangai anak-anak di kelas tinggi itu yang agak mengkhawatirkan. Nah, mungkin karena udah lama ya kita nggak pernah ketemu, terus anak-anak mungkin lebih banyak ditemani dengan KWSing atau HP ya, sehingga banyak hal-hal yang mungkin tidak disadari itu terakumulasi dalam otak dan alam bawah sadar mereka, sehingga berdosnya itu sekarang. Nah, kami butuh beberapa informasi yang nggak boleh lepas itu selain dari wali kelas, ada juga nanti bantuan CCTV juga yang membantu kami memantau karena sudah mulai menuju ke arah yang mengkhawatirkan. Wali kelas pun Bapak Ibu ini hampir tidak punya kesempatan untuk berada di luar kelas. Jadi saat ngajar ataupun tidak ngajar, memang saya himbau wali kelas harus di kelas. Di kelas 2 terutama, satu ya, kebetulan yang di sini kelas 2. Kelas 1, 2 itu gurunya memang harus salah satu, dua-duanya harus standby. Kalaupun ada keluar berarti akan ada izin untuk beberapa saat saja, setelah itu kembali lagi. Demikian juga dengan kelas 3. Sama ya, pada pemantauan itu. Ini tadi saya lihat ada guru yang sakit perut atau apa gitu, terus kok aja pulang aja saya gitu. Enggak Bu, nanti saya khawatir dengan anak-anak. Jadi sampai di situ ya, Bapak Ibu guru ini memantau ya, bahkan tidak mau izin itu karena masih harus memantau anak-anak. Takut nanti terjadi apa-apa, takut nanti terjadi sesuatu. Nanti ini kami di sini yang mohon bantuan kepada jenengan. Baik Bapak Ibu, pengantaran mengatur lalu lintas insya Allah sudah kami sampaikan. Mohon bisa dipahami bahwa nanti Bapak Ibu itu yang menariki kendaraan roda 4 bisa lewat di Gria Santa Eksekutif ya, Gria Santa Blok M di dekat lapangan tenis. Kalau kendaraan roda 2 bisa di samping. Mengapa seperti itu? Karena kita
pecah ya arusnya biar tidak terlalu padat di blok A, dan mohon Bapak Ibu bisa mematuhi apa yang sudah menjadi aturan-aturan dari warga sekitar lingkungan baik di blok M maupun di blok A gitu ya. Pokoknya enak kok kalau kita sama-sama saling mematuhi, tidak kemudian kita merasa bahwa ini anak saya sekolah di sini ya sudah saya lewat mana aja ya parkir di mana aja saya bebas, mungkin tidak seperti itu, tapi karena kita hidup bersama dengan warga perumahan maka ya mari kita ikuti selama aturan-aturan itu masuk akal dan aturan-aturan itu tidak merugikan kita ya, tidak mengganggu atau membahayakan insan amanah, mari kita ikuti. Tapi kalau ada unsur gangguan-gangguan yang mengarah pada keselamatan anak-anak, kenyamanan anak-anak, ya saya dan semua Bapak Ibu guru di sini akan bergerak gitu nggih. Maka mohon dipatuhi dan diwaspadai ya, terutama ini untuk Bapak Ibu yang mungkin melewati dua jalan ini, mungkin kalau dianjurkan tidak parkir di sebelah sini ya berarti kita parkirnya di sebelah sana. Kalaupun ada beberapa petugas di Gria Santa Blok M atau eksekutif itu yang diminta untuk membantu, memang itu bantuan datang dari RT Bapak Ibu yang diperbantukan di sini untuk mengatur lalu lintas. Nah, itu free Bapak Ibu ya. Waktu mengantar dan menjemput saja, Bapak Ibu tidak perlu memberikan retribusi parkir. Tapi jika Bapak Ibu ingin memberi secara ikhlas ya monggo, masa orang sedekah kita halangi kan tidak. Namun tidak ada paksaan mau memberi atau tidak, itu ya tidak usah, lewat aja Bapak Ibu karena memang kita difasilitasi. Tetapi jika Bapak Ibu parkirnya agak lama, misalnya mau ngambil rapor, mau beli buku dan sebagainya, ya ada retribusi parkirnya juga yang itu masuk dalam ranah Gria Santa, dan ya kita sama-sama memahami ya kondisi-kondisi tersebut. Mungkin Bapak Ibu juga tinggal di perumahan juga ya, sama ya. Di perumahan saya itu juga banyak sekolah Bapak Ibu, dan ketika saya menanyakan hal ini kepada sekolah tersebut, karena kebetulan di perumahan saya itu ada beberapa sekolah dan kepala sekolahnya saya kenal gitu ya, saya kenal baik, saya tanya gimana sih aturannya di situ. Oh, kami harus begini. Oh ya 11-12 ternyata. Ya, semoga saja harmoni ini tetap bagus ya Bapak Ibu antara lingkungan sekolah dengan Bapak Ibu juga. Alhamdulillah Bapak Ibu proses pembangunan lantai 3 terus berjalan. Nanti kelas 6 nanti pindahnya di sini ya, di kelas baru di lantai 3. Insya Allah kami nanti akan lanjutkan pembangunan musola. Ini perpustakaan ya Bapak Ibu. Insya Allah perpustakaan kita akan lebih lega dan lebih luas nanti untuk anak-anak, dan nanti anak-anak di kelas tinggi ya terutama itu nanti akan berada di lantai sampai di lantai 3, dan ini anak tangganya nanti ada bisa melewati pintu barat, bisa juga di tengah dan juga ada di sekitar timur, itu bisa juga dilewati gitu ya. Dan Bapak Ibu ini ada pembangunan musola, alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul 200 juta lebih ya, 200 juta sekian gitu Bapak Ibu ya, nanti laporannya akan kami sampaikan kepada jenengan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendonasikan sebagian rezeki panjenengan untuk pembangunan musola. Senin kemarin sudah kami mulai untuk pembangunan musola, dan semoga 4 bulan ke depan atau kurang dari itu sudah bisa ditempati anak-anak. Kami khususkan musola ini nanti untuk pembelajaran agama Bapak Ibu yang ngaji, yang majelis taklim, ya sholat ya, semuanya kami khususkan untuk itu. Semoga pahalanya tetap mengalir ke panjenengan, menjadi amal jariah panjenengan ya Bapak Ibu untuk pembangunan musola ini. Dan ini Bapak Ibu program kelas 2 dan 3 yang berhubungan dengan program sekolah, ada juga yang harus dibiayai dengan uang kegiatan. Beberapa kegiatan ada field trip, pembacaan Al-Quran, outing kelas, puncak tema, ekstra, dan juga pesta siaga. Kalau tahun-tahun lalu yang persami atau kemah itu kelas 4-5, sekarang kami coba kelas 3 juga ikutan kemah tapi enggak nginep Bapak Ibu ya, karena masih terlalu kecil kalau nginep. Jadi harus ada pesta siaga, harus ada kemah, harus ada tendanya ya untuk anak kelas 3. Tapi tempatnya
kemungkinan masih di sekitar insan amanah saja, ataupun kalau di luar kami pilih yang memang betul-betul aman untuk anak-anak karena masih kecil ya, prosesnya masih belajar ya. Untuk kelas 2 masih belum ada pesta siaga, tapi tetap pramuka tetap ada. Dan untuk kegiatan field trip sudah kita mulai, pembelajaran Al-Quran juga pemegang peranan paling tinggi ini ya untuk pembelajaran Al-Quran gitu Bapak Ibu. Jadi ngajinya itu yang kemarin sempat terhambat karena mungkin online sehingga kadang-kadang tidak sesuai target. Nah sekarang ngajinya full Bapak Ibu di sekolah dan durasi waktunya cukup banyak ini Bapak Ibu ya, cukup panjang. Semoga nanti bisa terlampaui itu target-target untuk anak-anak. Nah, ini kelas 5 dan 6 dan itu Bapak Ibu paparan yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan yang perlu disampaikan silahkan yang berhubungan dengan paparan yang saya sampaikan atau hal-hal lain yang mungkin belum sempat saya sampaikan di sini. Monggo Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak Bu Dini atas pemaparannya. Untuk orang tua yang hendak bertanya langsung, monggo kami persilahkan untuk raise hand nggih, supaya nanti bisa saya bantu untuk spotlight jika ada yang ingin bertanya secara langsung. Akan tapi ini Bu Dini untuk yang di chat sudah banyak, nggih. Alhamdulillah sudah banyak yang bertanya juga ini Bu Dini. Saya baca ya Bu Ayu. Nggih, monggo Ibu. Dari Mama Aisyah untuk catering, nggih. Catering ini insya Allah semoga bulan September sudah jalan, nggih. Saat ini kami sedang mencoba cek-recek ya untuk catering ini, masalah tempat juga karena Insan Amanah ini 1 tahun terakhir ini terus proses pembangun ya Pak Ibu, membangun beberapa fasilitas-fasilitas, termasuk lantai 3 ini sudah selesai. Kami akan lanjutkan untuk membangun di TU yang lama itu Bapak Ibu ya, sampai nanti ke ruang tamu itu kami akan jadikan 3 lantai juga di situ untuk anak-anak ini masih kekurangan beberapa tempat ya, fasilitas ya. Nanti itu kami akan berikan beberapa ruangan yang lebih luas gitu ya bagi anak-anak nanti untuk beberapa tempat yang memang digunakan sebagai aktivitas untuk proses intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler ya, serta mengaji. Seperti itu. Maka kami kemarin mikir, kan biasanya catering ini kami masak sendiri nih Bapak Ibu supaya kami bisa memantau dan memastikan bahan-bahannya itu memang harus betul-betul yang berkualitas dan higienis. Kemarin kita sempat mikir, waduh ini tempatnya di mana ini ya. Ini kami sedang mencoba untuk mencari tempat dan alhamdulillah sudah ditemukan ya, ditemukan sampean. Sudah kami kami rencanakan untuk bertempat di satu tempat yang dekat sekali dengan Insan Amanah, kami langsung bisa memantau. Semoga September nanti sudah bisa dilakukan dan kalau saat ini Bapak Ibu masih kami repoti untuk antar jemput makan siang anak-anak, mohon maaf tapi insya Allah ini akan segera kami lakukan. Terima kasih Bu. Ada permasalahan dan pelanggaran apa ya Bu dengan anak-anak? Oh, boten Ibu. Yang namanya sekolah itu kan harus ada tata tertib ya Bu. Makanya tadi saya sampaikan tata tertibnya seperti ini. Dalam Islam saja aturannya banyak ya Bu ya. Contoh kecil saja, mau wudhu saja kita harus ikuti adab-adabnya wudhu seperti apa, sampai bahkan wudhu itu menjadi tidak sah ya jika ya banyak hal itu cara kita salah, tidak menyentuh siku ya, kemudian sholat itu baju saja itu juga kita harus cek najis atau tidak, bagaimana prosesnya. Nah itu semua di Islam aja semuanya diatur gitu. Maka kami juga ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa Bu Ayu, minta tolong. Nggih Bu, sudah saya mute tapi dinyalakan lagi. Sampun tapi. Gitu. Terima kasih. Maka kami harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa proses hidup itu tidak bisa sembarangan, Nak. Jadi harus ada bagian-bagian tertentu yang kamu lakukan dan tidak kamu lakukan. Yang ini boleh, yang ini tidak, yang ini jangan, yang ini iya. Oleh karena itu harus ada rambu-rambunya. Maka ada beberapa bagian tadi yang saya sampaikan, ada bentuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan. Tapi kalau untuk anak-anak insya Allah tidak ada. Tapi yang kelas tinggi tadi Bu, kami menemukan beberapa hal yang
mengarah pada terpaparnya ke pornografi. Jadi sudah saya sampaikan dan nanti akan segera kami tindak lanjuti karena tidak bisa berhenti sampai di situ. Kami harus mengawal secara masif ini untuk yang kelas tinggi gitu nggih Bapak Ibu, dan tidak menutup kemungkinan kelas 2 3 pun saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa memantau HP anak-anak nih Bapak Ibu, karena itu luar biasa sekali sekarang yang masuk di situ. Anak-anak ini kira-kira bergabung dengan grup WA mana saja. Kemarin ditemukan anak-anak ternyata bergabung dengan grup WA yang aneh-aneh itu di kelas tinggi itu. Jadi kami merasa perlu mengingatkan kembali kepada orang tua. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Terus banyak karena kelelahan, mohon melakukan efisiensi efektivitas selama 3 bulan. Iya Ibu, terima kasih. Bulan Agustus ini kami masih mencoba untuk jadwal kami ya. Kami akan tetap seperti ini saja dulu jadwalnya. Baru kemudian nanti kami evaluasi lagi. Kalau evaluasi kan tidak bisa dalam jangka waktu pendek ya Bapak Ibu, minimal paling tidak 2 bulan pertama lah kami akan lakukan evaluasi dan kami akan segera lakukan regulasi yang berbeda jika memang itu nanti diperlukan. Terima kasih Ibu masukannya. Dan mohon anak yang sakit tidak ketinggalan. Oh dia di Teams. Ini Bu Chandra dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum, mohon bisa mencatat dan mengingatkan Bapak Ibu guru semua untuk mewajibkan semua materi-materi harus masuk di Teams. Ya, demikian juga dengan wali kelas 2 ABCD yang saat ini hadir, mohon untuk bisa diperhatikan itu ya, termasuk 3 ABCD-nya juga. Matur nuwun Ibu. Perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Ya, ini agak lama ya menjelaskannya, tapi nggak apa-apa ya, saya jelaskan sekilas saja. Nah, jadi gini, kalau di kurikulum 2013 itu ya sebagaimana yang diberikan pemerintah selama 8 tahun terakhir ini ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka yang berbeda itu akan ada proyek profil pelajar Pancasila, Bu. Kemudian ada juga dari sisi materi kontennya. Kalau di K13 itu ada yang namanya KD, kompetensi dasar yang harus dituntaskan oleh siswa. Sedangkan di kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi kompetensi dasar tersebut, yang ada adalah capaian pembelajaran atau CP. Nah, capaian pembelajaran inilah yang kemudian diolah sendiri oleh guru, disesuaikan sendiri dengan karakteristik dan kebutuhan anak-anak. Maka pembelajaran di kurikulum Merdeka ini memang terdiferensiasi atau mengarah berbasis pada keberagaman anak gitu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran itu di intrakurikuler ya, kemudian pada proses kokurikulernya juga, pada asesmennya juga harus diambil beberapa langkah bentuk strategi teknik yang berbeda sesuai dengan keberagaman anak melalui asesmen diagnosis yang sudah dilakukan. Nah, agaknya memang agak panjang kali lebar nih kalau menjelaskan itu, tapi intinya itu Bu. Namun dari sisi konten atau materi tidak akan jauh berbeda dengan kurikulum 2013 ya, karena sebetulnya materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka ini disarikan dari kurikulum 2013. Jadi barang-barang penting saja, yang esensial saja yang diajarkan di kurikulum Merdeka. Tahun depan giliran kelas 2 dan kelas 5 yang akan melaksanakan. Gitu nggih. Apakah Satgas Covid-nya? Satgas Covid sementara masih ditangani guru nggih Bapak Ibu, belum mengarah ke Dewan Anak. Insya Allah sedang kami kemas ini supaya anak-anak juga menjadi Satgas. Dan Satgas Covid ini masih berlaku Bu, karena tiap pagi harus ada laporan ke saya untuk cek suhu siapa saja yang suhunya di atas 37,3. Terus laporan-laporan juga berkenaan dengan hari ini siapa yang sakit, sakitnya apa. Hari ini adakah yang terpapar COVID? Surat-suratnya seperti apa? Tindak lanjut kita bagaimana? Itu terus masalah Satgas COVID ini juga bertugas untuk mendesinfeksi ya Bu ya, ruangan-ruangan. Jadi biasanya setelah Jumat ini sore gitu sama Sabtu itu waktunya untuk semprot-semprot di sekolah. Gitu nggih. Masih jalan nggih. Apakah pemberian stiker untuk penjemput akan diberlakukan? Nggih Ibu, ini kami sedang mendata ya, sedang melakukan proses pendataan dan proses koordinasi ya dengan RT RW setempat di Gria Santa itu untuk pemberian stiker dan sebagainya.
karena kemarin masih ada beberapa catatan-catatan khusus yang diberikan kepada kami. Insya Allah terus jalan gitu. Ada di Teams, Bu, nanti akan disampaikan. Sekolah sudah melakukan progres, namun terkadang masih ada yang tetap masuk karena takut ketinggalan. Mendeteksi di telepon. Akhirnya kemarin kami mulai awal ketika melihat anak-anak yang sudah sakit, tapi kok masih masuk, kami mohon maaf kami menelpon orang tuanya, Bu. Dan itu konsekuensinya harus jemput, dan beberapa memang kemarin ada yang bisa jemput, ada yang tidak. Yang tidak bisa jemput ini kami antar ke rumah karena lemes banget gitu anaknya ya, karena mengeluh pusing dan apa yang memang harus dijemput. Jadi langkah kami memang itu, Bu. Jadi kalau nanti ada yang masuk, kami minta orang tua untuk menjemput. Terima kasih. Kalau memang sakit ya. Kemudian Mas Kenan kembali lagi dengan orang tuanya. Kita sudah tahu sedang sakit. Oh nggih, Bu, mohon bantuannya nggih, pengertiannya supaya ketika sakit itu jangan takut ketinggalan pelajaran ya, Bu ya. Nah, kalau zaman kita SD dulu kan ada tunggu ketinggalan pelajaran. Jadi insya Allah tidak akan ketinggalan. Kalau sakit 2-3 hari, insya Allah masih bisa mengejar ketertinggalan itu. Kalaupun ada tugas-tugas nanti akan diberikan kepada. Kami pun juga tidak memberikan tugas kok, Bu. Wong sakit kok malah diberi tugas. Jadi kemarin itu ada orang tua yang, Bu, anak saya sakit ini. Batuk pilek, minta tugasnya, Bu. Aduh, ya saano ta, Bu. Di rumah sekarang ngapain, Bu? Itu sedang tidur, lemes loh. Lemes kasih tugas tambah kasihan gitu. Jadi tidak usah diberi tugas ya. Jadi kami justru kemarin tidak memenuhi permintaan orang tua yang minta tugas ketika anaknya sakit. Ya sakit ya istirahat gitu di rumah. Gitu. Jangan dipaksakan untuk mengerjakan tugas. Insya Allah kami memahami kondisi tersebut. Ya. Kemudian mengingat pembelajaran masih termasuk hybrid. Ya. Untuk pembangunan tangga kalau bisa dilapisi agar anak. Nggih, Ibu. Jadi nanti untuk tangga itu masih, saya tadi sampaikan ya, masih 75%. Jadi nanti untuk tangga ini nanti memang betul-betul akan kami buat yang aman ya Bapak Ibu, yang aman dan tidak mudah mencelakai anak-anak. Insya Allah nanti seperti itu. Kemudian menerapkan kurikulum merdeka. Iya, tahun depan Ibu. Kelas 2 tahun depan. Tapi anak yang sekarang kelas 2 berarti kelas 3 ya. Berarti masih kurikulum 2013 nanti. Tidak apa-apa Ibu. Ya. Mengenai buku pelajaran apa tidak permapel karena sebagai orang tua lebih memudahkan. Inggih, Ibu, untuk kelas 2 mohon maaf. Kurikulum 2013 itu masih menggunakan tematik Ibu. Dengan kurikulum 2013 ini kami belum bisa menyajikan pembelajarannya permapel. Kalau kurikulum Merdeka ini sudah permapel nih pelajarannya, gitu nggih. Tapi jangan khawatir Ibu, untuk pemahaman konsep pada bidang-bidang tertentu, insya Allah kami menguatkan dengan materi-materi atau pengayaan-pengayaan yang lain, gitu nggih. Tetap harus isoman, apakah mungkin disiapkan untuk anak yang isoman? Nggih Ibu. Jadi kami masih ini sedang mengemas edaran lagi. Jadi bagi anak-anak yang terpapar COVID khusus kami akan berlakukan online. Jadi kami akan berlakukan PJJ khusus bagi anak-anak yang sedang isoman, baik yang menderita ataupun yang kontak erat. Jadi khusus untuk anak-anak ini akan mendapatkan layanan Zoom khusus bagi yang terpapar COVID saja ya, atau penyakit berat yang lain. Kalau hanya mungkin mohon maaf sakit flu, radang tenggorokan, atau sakit perut, atau mungkin pusing yang tidak masuk 1 atau 2 hari, layanan-layanan itu akan diberikan dalam bentuk tim saja ya, dimasukkan di Teams maksud saya. Tapi bagi yang cukup lama durasinya meninggalkan sekolah karena memang sakit atau isolasi ya, ini harus ada perlakuan khusus berupa PJJ gitu nggih. Kemudian mengapa bahasa Arab tidak dimulai dari kelas 1? Oh nggih, Ibu, ini gini. Kelas 1 itu tidak boleh lama-lama di sekolah ya. Kelas 1, 2, 3 itu maksimal itu 1:30. Itu saja saya sudah rotok-rotok melanggar itu ya. Harusnya jam 12 itu pulangnya. Tetapi karena insan amanah itu ada ngaji, Bu. Jadi kami harus punya prioritas mana pelajaran-pelajaran ini yang harus diberikan kepada anak-anak di luar pembelajaran wajib. Ya, salah satu yang paling penting itu adalah pelajaran ngaji, dan ngaji ini durasinya paling lama, Bu. 1 minggu itu 8 JP, dan belum lagi pembelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Indonesia, belum lagi mata pelajaran fikihnya, belum lagi
bina sholatnya. Belum lagi nanti ada pembelajaran tentang profil pelajar Pancasilanya. Dan itu masih dikurangi dengan istirahat, masih dikurangi dengan sholat. Nah, kalau kami harus memberikan semua pelajaran pada anak-anak, ini bisa pulang isak nanti Ibu, kelas 1. Dan itu kasihan sekali kan, capek ya. Kalau kakak kelasnya sudah pulang 3:30, kalau anak kecil-kecil ini ya 1:30 itu sudah maksimal itu pun nanti masih ada ekstra. Maka kami harus punya prioritas. Pelajaran mana saja dari kurikulum khasnya insan amanah yang harus diberikan kepada anak-anak. Maka pelajaran wajibnya adalah ngaji, itu barang penting dan wajib. Oleh karena itu seperti pelajaran yang lain ya Bapak Ibu kayak bahasa Arab dan sebagainya itu bisa kami berikan ketika sudah kelas tinggi, tidak di kelas 1 karena ada prioritas yang lain yang lebih penting. Bukan berarti bahasa Arab tidak penting, tetapi kasihan kalau nanti kelas 1 bebannya terlalu berat ya. Kelas 1 2 3 maksudnya bebannya terlalu berat. Itu nggih. Apakah ada online? Nggih, tadi Bu, online-nya itu ada jika memang Anda nanti berdasarkan surat dokter dibutuhkan waktu istirahat lebih dari 2 atau 3 hari. Kemudian menyiapkan ekskul, jadwalnya saling tumpang tindih ekskul bahasa Inggris bersamaan dengan futsal. Tidak bisa memilih karena bersamaan waktu di awal jadwalnya. Inggih, Ibu Eli kelas berapa ini? Kelas 3. Ini maksudnya gimana nih? Pengennya ikut, kan seharusnya minimal ikut 1 ya Bu. Maunya ikut 2 dengan futsal gitu ya. Gitu. Karena kalau dengan LIA kami harus menyesuaikan dengan jadwalnya LIA Ibu untuk proses itunya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi tapi tidak bisa mencar-mencar lagi untuk proses ininya penjadwalan bahasa Inggris. Jadi boleh memilih lebih dari 1. Kalau memang waktunya tidak bentrok gitu ya. Tapi kalau bentrok seperti ini sepertinya harus memilih salah satu ini Ananda. Matur nggih Ibu. Matur nuwun, Bu Ayu sudah Bu, sampun. semua dan jam sudah menunjukkan tepat pukul 10. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Bu Ayu monggo. Oh, nggih. Bu, tanya sekali lagi boleh Bu? Nggih, monggo Bapak. Orang tuanya Sadan dan orang tuanya Sabia. Nggih. Ini terkait ekstrakurikuler. Misalkan di tengah perjalanan agak berat, terus memutuskan untuk pindah ekstrakurikuler, apakah masih memungkinkan, Bu? Oh, nggih. Itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, di aturan tersebut, di aturan yang kami berikan di edaran, itu tidak bisa pindah ya Bapak, paling tidak selama 1 tahun, karena berhubungan dengan penilaian, nanti masuk rapor Bapak. Nanti kalau pindah, itu kami akan kehilangan beberapa data pada proses penilaian di awal. Jadi mohon ini masih bulan apa ini? Bulan Agustus ya. Nah ini mohon kalau sudah ikut, kan kemudian mau pindah, masih diperkenankan ya perpindahan ini terjadi di bulan Agustus mungkin namanya anak-anak setelah ikut ini aku nggak mau ikut ini masih kita tolerir ya karena proses penilaian belum kami lakukan tetapi jika nanti sudah masuk bulan September mohon tidak pindah-pindah lagi supaya kami proses penilaiannya acek gitu Bapak ya berkesinambungan mulai dari anak-anak menerima materi yang pertama sampai materi yang terakhir kan nanti akan muncul di rapor. Demikian Bapak jawaban saya. Nggih. Bu Ayu, mungkin sudah ya. Saya closing ya. Nggih, Bu. Ibu matur nuwun sangat rawuhipun di forum virtual ini dan terima kasih atas kedatangan panjenengan 201 ini ya. Dan semoga kita bisa membersamai anak-anak dan Bapak Ibu saya mohon maaf kalau dalam proses berjalannya waktu ini kita masuk sudah 1 bulan ya, masih harus ada ketimpangan dan permasalahan di sana sini. Izinkan kami untuk berbenah dan butuh masukan dari panjenengan. Kira-kira hal-hal apa yang perlu nanti akan kami lakukan lebih baik lagi. Matur nuwun sangat Bapak Ibu dan semoga semuanya sehat selalu dan salam buat anak-anak. Senin kita akan bertemu lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.
Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD yang telah memaparkan program untuk kelas 2 dan juga kelas 3. Dari awal hingga akhir, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya Ayah Bunda jika ada kesalahan, dan saya sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran panjenengan di meeting Zoom pagi hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur warahmatullahi nuwun. wabarakatuh. Matur nuwun Bu Aji. Nggih, sami-sami matur nuwun. Semuanya Ibu, ngapunten nggih, ganggu. Nggih. Mbak Gava. Yeay. Nggih, terima kasih. Matur nuwun nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin saya end meeting nggih, Ayah Bunda nggih.